Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan channel kami, channel yang mengupas mengenai cerita dunia Islami, yang tentunya dari setiap cerita tersebut dapat kita ambil pelajaran atau hikmahnya. Dan mari kita simak ceritanya. Perjalanan dan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Sejak masih remaja, Nabi Sulaiman mempunyai kelebihan dan keistimewaan tersendiri. Walaupun usia masih muda, kecerdasannya dalam berpikir, kebijaksanaannya dalam menyelesaikan suatu masalah, dan pemahaman di bidang hukum sangatlah menonjol. Kadang kala Nabi Sulaiman menjadi penentu apabila ada seseorang yang tidak puas mendapat pengadilan dari ayahnya, yaitu Nabi Daud. Mereka akan meminta pertimbangan Nabi Sulaiman, dan kebanyakan mereka akan puas dengan pengadilan yang dipimpin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja sesudah Nabi Daud meninggal dunia, dan dari sinilah beliau menjadi pemimpin besar dan sangat dihormati rakyatnya. Nabi Sulaiman juga mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki manusia biasa. Nabi Sulaiman memahami berbagai bahasa binatang dan juga bisa berbicara dengan binatang. Nabi Sulaiman juga bisa mengendalikan angin, hingga angin tersebut dijadikan kendaraannya yang begitu cepat dalam mengantar Nabi Sulaiman ke seluruh penjuru yang ditujunya. Dengan kecepatan kendaraan anginnya, perjalanan jauh menjadi cepat bagi Nabi Sulaiman. Perjalanannya yang ditempuh sehari sama dengan perjalanan sebulan bagi manusia biasa. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua pasukan dan bala tentaranya untuk mengadakan rapat atau apel besar, di mana bala tentara dan pasukannya yaitu yang terdiri dari golongan jin, setan, binatang, dan juga manusia diperintahkan untuk berkumpul di aula kerajaan Nabi Sulaiman. Hampir semua bala tentara dan pasukannya telah hadir, kecuali seekor burung bernama Hudhud. Di mana burung Hudhud? Mengapa burung Hudhud belum datang? Ucap Nabi Sulaiman. Sungguh, jika burung Hudhud nanti datang dan tidak memberikan alasan yang jelas atas keterlambatannya ini, maka akan kuhukum dengan menyembelihnya. Beberapa menit kemudian, burung Hudhud datang dan langsung bersujud di hadapan Nabi Sulaiman. Ampunilah keterlambatan hamba ini, wahai tuanku, kata burung Hudhud. Hamba memang terlambat, tetapi hamba membawa kabar yang amat penting. Di negeri Sabah hiduplah seorang ratu bernama Bilqis. Ia mempunyai singgasana yang sangat agung. Kerajaannya luas dan rakyatnya hidup dengan makmur, namun mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan telah menyesatkan Ratu Bilqis dan rakyatnya. Mereka percaya bahwa matahari yang patut disembah. Lapor burung Hudhud. Ya, aku percaya dengan berita yang kau bawa itu, kata Nabi Sulaiman. Bawalah suratku untuk Ratu Bilqis. Kalau sudah diterima, sembunyilah kau dan dengarkan apa yang akan dilakukan Ratu Bilqis. Lalu burung Hudhud terbang kembali menuju negeri Sabah. Lalu surat dari Nabi Sulaiman dia serahkan kepada Ratu Bilqis. Dan burung Hudhud pun pergi dan sembunyi di lubang jendela seraya menunggu reaksi dari Ratu Bilqis. Sang ratu pun membaca surat itu. Adapun isi surat Nabi Sulaiman adalah sebagai berikut. Surat ini datang dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Ratu Bilqis pun langsung mengumpulkan semua penasehat kerajaan dan abdi kepercayaannya untuk membahas dan bermusyawarah mengenai surat dari Nabi Sulaiman. Maka hasil dari musyawarah,
Sang ratu bersedia mengirimkan upeti dan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Hal tersebut dilakukan sang ratu supaya tidak terjadi peperangan yang tentunya akan merusak keindahan istananya dan juga mengusik kedamaian rakyatnya. Dan diutuslah kepercayaan sang ratu ke Palestina tempat kerajaan Sulaiman dengan membawa perhiasan yang terbaik. Dan sesampai di kerajaan Nabi Sulaiman, para utusan Ratu Bilqis terkagum dengan megah dan mewahnya kerajaan Nabi Sulaiman. Karena ternyata kerajaan Saba tidaklah sebanding. Melihat upeti dan hadiah yang diberikan utusan negeri Saba, Nabi Sulaiman pun menolaknya. Nabi Sulaiman hanya meminta kedatangan Ratu Bilqis ke istananya agar Ratu Bilqis memeluk agama Islam dan meninggalkan menyembah terhadap matahari. Apabila kerajaan Saba menolak ajakan Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman akan mengerahkan pasukan dan bala tentaranya untuk menyerang kerajaan Saba. Para utusan kerajaan Saba pun segera kembali untuk menyampaikan yang menjadi perintah Nabi Sulaiman. Dan mereka pun menceritakan dan melaporkan mengenai kerajaan Sulaiman yang begitu megah, begitu luas dan besar, dan pasukan bala tentaranya yang kuat dan tak sebanding dengan kerajaan Saba. Dan akhirnya, sang ratu pun bersedia memenuhi perintah Nabi Sulaiman dan akan segera datang ke Palestina kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis bersama sebagian besar pasukan dan para kepercayaannya, juga penasihat negeri Saba, datang menemui Nabi Sulaiman di Palestina. Ratu Bilqis dan para rombongan terkagum dan masih belum percaya. Ternyata betapa megahnya kerajaan Nabi Sulaiman. Negeri Saba yang begitu indah, yang selama ini mereka banggakan, ternyata tidak sebanding dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Dengan berbagai hal keajaiban yang ditujukan Nabi Sulaiman, maka yakinlah sang ratu bahwa Sulaiman itu seorang nabi, seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah diberikan karunia kekuasaan yang hebat dan luar biasa. Di mana sebelumnya Nabi Sulaiman telah memindahkan tahta kerajaan Ratu Bilqis dari negeri Saba ke kerajaannya hanya dalam waktu sekejap. Di mana proses pemindahan tahta tersebut, Nabi Sulaiman dibantu anak buahnya bernama Ashif bin Barkia. Dia adalah seorang yang memiliki dan menguasai ilmu dan hikmah. Ashif bin Barkia adalah orang hebat. Bahkan kehebatannya di atas kehebatan jin ifrit. Ashif bin Barkia memindahkan tahta Ratu Bilqis hanya dengan kedipan mata, di mana sebelumnya jin ifrit menjanjikan bahwa mampu memindahkan tahta tersebut sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tahtanya. Dengan berbagai keajaiban yang dilihat Ratu Bilqis selama ada di kerajaan Sulaiman, telah menggerakkan hatinya untuk percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang ratu pun berkata, "Sesungguhnya saya telah mengetahui kekuasaan Allah dan kebenaran kenabianmu sebelum ini, yaitu tatkala datang burung hudhud membawa surat darimu. Sejak itu kami beriman. Yang menghalangi kami untuk menyatakan keimanan kami adalah karena kami hidup di tengah-tengah kaum yang sudah mendalam kekufurannya. Itulah yang membuat kami menyembunyikan keimanan kami hingga saat ini datang menghadap kepadamu." Ekspresi senang terpancar di wajah Nabi Sulaiman mendengar apa yang diucapkan sang ratu dari negara Saba tersebut. Nabi Sulaiman pun mempersilahkan Ratu Bilqis untuk memasuki istananya. Lantai istana yang begitu indah, yang terbuat dari kaca bening, di bawahnya mengalir air yang sangat jernih. Sehingga Ratu Bilqis pun mengira dia akan menyeberang aliran sungai, sehingga dia menyingkapkan gaunnya setinggi betis. Nabi Sulaiman pun tersenyum atas apa yang dilihatnya, seraya berucap, "Hai Ratu Bilqis, lantai itu terbuat dari kaca bening yang sangat tipis, sehingga tampak seperti airan sungai yang jernih." Ratu Bilqis pun tersipu malu. Dia pun menyesali atas kesombongannya selama ini, yang merasa dirinya yang paling hebat di atas segalanya. Lalu sang ratu pun bersujud, meminta ampunan kepada Allah
dan menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala makhluk ciptaan Allah pasti akan mengalami kematian, seperti Nabi Sulaiman. Sebagai makhluk pilihan Allah pun mengalaminya. Hampir tidak ada seorang pun yang mengetahui kematian Nabi Sulaiman, baik dari golongan manusia, jin, dan juga makhluk lainnya. Kematian Nabi Sulaiman baru diketahui setelah tongkat yang digunakannya untuk bersandar, rapuh dimakan rayap dan beliau jatuh tersungkur ke lantai. Nabi Sulaiman pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar kaya raya seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Dan doanya pun telah dikabulkannya. Kekayaan yang melimpah dan kekuasaan yang sangat besar tapi tidak menjadikan Nabi Sulaiman berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman tetap tunduk patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman semua, itu tadi adalah cerita Islami yang tentunya bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Dan semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal ngalamin.